Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Sari sebagai perwakilan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai moderator untuk mempresentasikan laporan pameran perayaan akhir perkuliahan pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Agis Kusmawan, yang kedua Vivih Nur Afia, yang ketiga Resa Sukma Fauzia, yang keempat Pega Dwi Nurani, dan saya sendiri Hilda Sari. Untuk pemaparan yang pertama, mengenai latar belakang, akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, kita lihat terlebih dahulu pendidikan dalam arti yang luas, yaitu adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan 3 aspek pada diri seseorang dalam kehidupannya, yakni pandangan hidup, sikap, dan keterampilan hidup. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan melalui 3 jalur, terdiri dari pendidikan formal atau sekolah, pendidikan non-formal atau di masyarakat, dan informal di lingkungan keluarga. Yang ketiganya itu dapat saling melengkapi dan memperkaya. Dalam arti sempit, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Nah, kemudian kita melihat pada pembelajaran abad ke-21 ini, pembelajaran telah bergeser ke arah pembelajaran paradigma baru, yaitu mengimplementasikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal, yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran yang memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda-beda untuk setiap peserta didik, maupun pembelajaran yang membedakan antara peserta didik yang pintar dengan yang kurang pintar. Nah, selain itu, pada abad ke-21 ini terjadi pergeseran pembelajaran, yaitu ke perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat pada semua bidang. Tentunya pada pendidikan juga gitu ya. Nah, hal tersebut menuntut untuk adanya perubahan dalam cara pembelajaran bagi guru dan peserta didik. Guru harus memiliki kemampuan dalam memahami teknologi dan informasi sehingga dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Melalui pemanfaatan teknologi pula diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan abad ke-21 ini. Salah satu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi tersebut tentunya bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika sendiri itu dapat membantu peserta didik untuk mengkonstruksikan konsep-konsep matematika melalui kemampuannya sendiri. Kemampuan bernalar, berlogika, berpikir kreatif, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan matematis lainnya bisa dikembangkan dengan matematika. Nah, untuk pembelajaran matematika ini seyogyanya itu dilakukan secara interaktif, menginspirasi, menantang, memotivasi, menyenangkan, dan bermakna, serta mewadahi perkembangan kreativitas, bakat, dan potensi peserta didik. Peserta didik dapat berkembang secara fisik maupun psikologi sesuai dengan tahapannya. Melalui pemanfaatan teknologi ini, proses pembelajaran matematika akan lebih menyenangkan dan diharapkan materi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik. Namun, hasil observasi di lapangan, kenyataannya kebanyakan guru masih
enggan gitu dalam memanfaatkan teknologi dan mencoba untuk mengubah cara pandang praktik pembelajaran yang masih dirasa nyaman. Nah, kami lakukan observasi di SMP Negeri 2 Bandung. Nah, praktik pembelajaran yang dilakukan itu masih menggunakan pembelajaran ekspositori dan berpusat pada guru. Praktik pembelajaran tersebut dirasa paling efektif mengingat karakteristik peserta didik yang berbeda. Selain itu, praktik pembelajaran diferensiasi masih dianggap tidak cocok di sekolah tersebut karena ada beberapa temuan dalam proses pelaksanaannya, seperti peserta didik tidak mau belajar di kelas, kemudian tidak mau berkelompok apabila bukan teman terdekatnya, jadi tidak bisa dilakukan diferensiasi. Dan kemampuan berpikirnya masih dalam tahap konkret. Sejalan dengan permasalahan tersebut, kami pun berpendapat bahwa perlu adanya tindakan yang dilakukan agar pembelajaran yang diharapkan dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Bandung. Nah, demikian latar belakang yang saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, baiklah, yang selanjutnya itu mengenai analisis permasalahan berdasarkan teori. Ya, ada yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Nah, di mana pembelajaran ini itu praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Ya, kemudian pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan, proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen. Ketika asesmen ini dilakukan, maka akan berulang lagi ke siklus yang pertama, itu pemetaan standar kompetensi. Sehingga ketika siklus ini berjalan, maka bisa dikatakan bahwa ini pembelajaran paradigma baru. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, ini berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajar ini itu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Nah, ada 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama konten, selanjutnya proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Reza Sukma Fauzia, atas penjelasannya. Berikutnya, izinkan saya, Vega Dwi Nurani, pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, masih mengenai analisis permasalahan berdasarkan teori. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad ke-21 ialah pembelajaran yang mempersiapkan generasi abad 21 untuk menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan global, yang dimana pada abad ini kemajuan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat dan mempengaruhi segala bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah pendidikan. Pembelajaran di abad 21 berorientasikan kepada kegiatan untuk melatih keterampilan pada peserta didik dengan mengarah kepada proses pembelajaran. Oleh karena itu, sistem pembelajaran di abad 21 ini sebenarnya bukan lagi berpusat pada pendidik, melainkan berpusat kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan dalam kecakapan berpikir dan belajar di abad 21 ini, yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta kreatif dan inovatif. Pembelajaran abad 21 ini tidak dapat dipisahkan dengan tuntutan pengembangan keterampilan belajar. Dalam hal ini, bahwa dalam bidang pendidikan di abad 21 ini menuntut adanya perubahan baik dalam bahan ajar, media pembelajaran, fasilitas maupun model pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk menghadapi tuntunan global yang semakin ketat. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara teori dengan praktik yang kami laksanakan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi yang kelompok kami lakukan di sekolah,
kami menemukan beberapa kesenjangan antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru atau pendidik. Yang kedua, belum mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang ketiga, pembelajaran tidak mengintegrasikan teknologi secara optimal. Jika kita kaitkan ketiga hal tersebut dengan teori yang sudah kita jabarkan sebelumnya, maka pada kondisi ideal yang diharapkan yaitu pendidikan berpusat pada peserta didik, guru mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan pembelajaran paradigma baru, dan mengintegrasikan teknologi secara optimal dalam pembelajaran. Dari temuan-temuan tersebut dijadikan pembelajaran bagi kami untuk melakukan perubahan terhadap pembelajaran yang terjadi di sekolah. Oleh karena itu, kami merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ideal. Dan hasil dari implementasi pelaksanaan pembelajaran kami jabarkan dalam laporan berikut ini. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, di sini saya akan memaparkan output produk hasil dari proses pembelajaran dan asesmen yang telah kami laksanakan di PPL 1 SMP Negeri 2 Kota Bandung. Output ini diawali dari hasil profiling peserta didik. Profiling peserta didik yang kami peroleh ini dihasilkan berawal dari asesmen diagnostik non-kognitif yang kami laksanakan kepada setiap peserta didik yang kami ajar, yaitu di kelas 7A, 7B, 7C, 8I, dan 8K. Profiling peserta didik ini memuat nama siswa, jenis kelamin, kemudian usia, tinggi badan, berat badan, dan beberapa komponen yang lainnya yang menunjang untuk kami analisis yang dijadikan dasar kami merancang pembelajaran. Kemudian, output produk lainnya yaitu modul ajar, LKPD, lembar refleksi dan rencana tindak lanjut, lembar observer, dan video pembelajaran. Kami melaksanakan proses praktik pembelajaran ini dilakukan selama 3 siklus oleh masing-masing anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Agis Kusmawan, saya melaksanakan 3 kali siklus, kemudian rekan saya, Pipih Nurapiah juga sama melaksanakan proses praktik pembelajarannya selama 3 siklus. Kemudian Hilda Sari melaksanakan 3 siklus, Reza Sukma juga sama, dan yang terakhir Pega Dwi juga melaksanakan proses pembelajaran selama 3 siklus. Nah, siklus ini berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di pembelajaran pertama atau siklus pertama, dari mulai perencanaan hingga evaluasi, kemudian direfleksi setelah pelaksanaan dan rencana tindak lanjutnya dilakukan untuk di pertemuan selanjutnya atau di siklus selanjutnya. Nah, di siklus 2 ini, perencanaan proses pembelajaran itu memperhatikan hasil dari refleksi dan tindak lanjut dari siklus yang pertama, sehingga perbaikan-perbaikan dan masukan-masukan dari observer itu dimuat atau diperbaiki di pembelajaran selanjutnya atau di siklus 2. Begitupun di siklus yang ketiga, masukan-masukan dari pembelajaran di siklus yang kedua diperbaiki di siklus yang ketiga. Mungkin itu saja output yang dapat saya paparkan pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Berdasarkan praktik pembelajaran terbimbing yang telah dilaksanakan oleh setiap mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa masing-masing peserta didik atau kelas itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada pelaksanaan pembelajarannya sendiri, beberapa kelas dapat dikelompokkan dengan jumlah besar, misalkan 5-6 orang, namun pada kelas-kelas tertentu hanya dapat dikelompokkan dalam skala kecil, misalkan 2-3 orang. Terdapat pula kelas yang memiliki jiwa kompetitif yang tinggi, sehingga belajar dari situ desain pembelajaran dapat dibuat sesuai dengan karakteristik dari setiap kelas tersebut.
Lalu untuk saran yang dapat kami berikan terkait pelaksanaan atau kegiatan praktik pembelajaran terbimbing ini adalah laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru untuk menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai seperti yang dijelaskan pada output produk yang kami rancang, dan semoga menjadi salah satu alternatif strategi pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sedangkan bagi peserta didik sendiri diharapkan mampu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk sekolah sendiri, strategi pembelajaran yang telah kami rancang pada kegiatan praktik pembelajaran terbimbing ini diharapkan mampu diterapkan pada mata pelajaran lain selain mata pelajaran matematika. Lalu untuk rekomendasi dari laporan ini yaitu guru diharapkan untuk lebih termotivasi untuk menemukan strategi pembelajaran yang paling sesuai untuk setiap kelas yang diampunya, sebab pembelajaran paradigma baru menuntut agar pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengintegrasikan kemampuan atau keterampilan abad 21 dengan memanfaatkan teknologi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga di sini jika aktivitas pembelajaran peserta didik itu mengalami peningkatan, sehingga hasil belajar yang dicapai pun akan meningkat pula. Jadi, guru pun harus mampu menguasai strategi pengajar yang baik agar mencapai hasil belajar yang baik pula. Terima kasih penjelasan dari saya. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk banyak orang. Saya Hilda Sari, mewakili kelompok 4, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.